Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Afif Labajo, mahasiswa semester 6 YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang atau mereview tentang buku yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci, di mana buku ini ditulis oleh Ahmad Rafiq, di mana buku ini juga merupakan hasil kerjasama Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia bekerja sama dengan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam pengantar buku ini kita dikenalkan dengan 3 isu utama. Yang pertama adalah perbincangan terminologi frase lifang Quran, dan yang kedua itu fungsi kitab suci, dan yang ketiga adalah transmisi dan transformasi. Kata living sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah hidup. Living juga digunakan untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan, atau secara istilahnya itu adalah kata tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Kata living dalam bahasa Inggris itu mempunyai kira-kira 3 ungkapan terminologi yang dimana secara maknanya itu dinilai berdekatan. Yang pertama adalah living dalam bentuk kata kerja. Nah, kata kerja yang lampau yang berfungsi sebagai sifat. Jadi, living sebagai kata kerja dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek untuk menghidupkan Al-Quran. Nah, subjek dalam konteks kali ini itu adalah manusia itu sendiri yang aktif dalam menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah living berupa bentuk kata sifat. Sifat atau sifat hidup dalam Al-Quran itu diadakan atau dihadirkan oleh pihak lain atau subjek lain dari Al-Quran, walaupun tidak disebutkan. Dan yang ketiga itu adalah living sebagai kata benda. Jadi Al-Quran itu disebut hidup. Disebut hidup tidak hanya dalam kerangka objek dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek yang aktif yang terus menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Nah, lebih lanjutnya bahwa frase bentuk yang pertama tadi itu konotasinya lebih kepada teologis, di mana subjeknya adalah seorang muslim yang berusaha menghidupkan Al-Quran dengan konsekuensinya, dengan caranya, yaitu menggali makna sebuah teks
atau yang kita kenal dengan tafsir. Nah, dari penafsiran ini kemudian adanya praktik tertentu atau amal tertentu. Nah, adapun ukuran praktik dianggap benar atau dinilai benar atau sah itu jika penafsirannya itu ideal. Kemudian bentuk dari living yang kedua dan yang ketiga itu konotasinya lebih ke sosio-antropologis. Nah, artinya menjadikan penafsiran ini bukan hanya penafsiran bukan sebagai satu-satu tanda hidupnya Al-Quran, akan tetapi penafsiran ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan tindakan manusia.